Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sang Film. Kali ini kami akan membahas sebuah film berjudul The Gray Man. Film ini bercerita tentang tentara bayaran paling terampil CIA yang dikenal sebagai Kurt Gentry alias Sierra Six. Dia diburu karena mencoba mengungkap rahasia gelap petinggi CIA. Film diawali dengan flashback pada tahun 2003 di sebuah penjara nasional negara bagian Florida, USA. Seorang napi bernama Cortland Gentry atau kita panggil saja Six yang diperankan oleh aktor Ryan Gosling bertemu dengan seorang pria bernama Fitzroy. Dia menawarkan kebebasan kepada Six jika dia mau bekerja untuk CIA di bawah kendali program Sierra Six atau Sierra generasi ke-6 dalam asuhan Fitzroy. Singkat kata, scene berlanjut jauh ke 18 tahun kemudian di kota Bangkok, Thailand. Terlihat Six sedang duduk sendirian di tengah keramaian diskotik. Dia dihampiri dan diberikan sebuah pistol mainan oleh seorang wanita bernama Dani Miranda yang diperankan oleh Ana de Armas. Kemudian Six berjalan menuju ruangan tempat senjatanya disimpan. Ruangan itu juga berada tepat di bawah targetnya yang akan mengadakan meeting di sana. Namun, kerumunan orang di sekitar dan juga seorang anak kecil yang berada dalam jarak tembaknya membuat Six ragu-ragu untuk menembak targetnya. Meskipun seluruh anggota CIA pusat yang mengawasi telah memperingatkannya, Six tetap tak sanggup melanjutkan misinya itu. I'm picking up collateral. Stand by. Do not stand by. Gun jammed. Sang target yang menyadari akan bahaya kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Six pun mengikuti mereka, langsung menyingkirkan satu persatu anak buah sang target. Dani yang mencoba membantu Six berhasil melumpuhkan beberapa pengawal di sana. Akhirnya Six berhasil mengejar targetnya itu. Ia langsung berduel dengannya di bawah guyuran hujan kembang api. Setelah target tersudut dan akan dimusnahkan, dia mengatakan rahasia bahwa dia adalah agen Sierra sebelum Six yang juga direkrut oleh Fitzroy dan CIA. Sebelum mati, ia memberikan sebuah flash disk berbentuk kalung kepada Six. I'm Sierra 4. Danny yang baru saja tiba di TKP menyadari ada sesuatu yang janggal dengan Six setelah ia membunuh targetnya itu. Kemudian datanglah tim pembersih jejak yang juga melaporkan bahwa target telah mati, namun tak ditemukan apa-apa di tempat kejadian. No joy, I repeat. No joy. Six yang ditelepon Danny Carmichael, kepala operasi pusat dari CIA, mulai meyakini ada yang salah dengan operasinya kali ini. Six pun mencoba membuka isi dari data dalam flash disk tadi, namun tak kunjung berhasil karena datanya terenkripsi kode password. Dia pun terlihat menghapus jejaknya dan mulai memasukkan flash disk tadi ke dalam sebuah kotak pos. Adegan berlanjut saat Fitzroy atau Fitz menghubungi Six yang langsung mendapatkan laporan bahwa ada sesuatu yang buruk dalam agensi CIA di bawah kendali Carmichael. Berbekal informasi dari target tadi yang merupakan Sierra 4, Six menduga Carmichael berkhianat pada CIA. Fitz pun langsung menyuruh Six pergi ke Chiang Mai untuk operasi penjemputan. Carmichael, ini dia orang yang tadi menelpon Six, mulai menyusun rencana guna menyingkirkan Six yang dinilai dapat membahayakan dirinya dan karirnya di CIA. Ia mencari pembunuh sosiopat bernama Lloyd Hansen yang diperankan oleh aktor tampan Chris Evans yang tampak sedang menyiksa seseorang untuk sebuah informasi. Silent when I'm working, please. Give me a name. Sierra 6. He got his hands on some compromising information. Get it back. Make him go. Kita lanjut saat di lokasi penjemputan. Six yang datang dengan menaiki sebuah bajai segera disambut oleh tim penjemput lengkap dengan senjata taktisnya. Serta Danny atau Agent Miranda ditelepon agar segera menyusul Carmichael menuju Berlin, Jerman. Wanita itu pun terpaksa menyetujuinya. Fitzroy, dia terlihat sedang menghadiri pemakaman rekan sesama di CIA yang baru saja meninggal. Di sana hadir pula Lloyd Hansen yang mengutarakan niatnya memaksa Fitzroy berbicara tentang keberadaan Six.
Dia juga menekankan bahwa Hansen akan melakukan segala cara untuk memaksanya mengatakan di mana Six berada, termasuk menculik keponakannya yang bernama Claire. You know, kids. Now, I tried to get her to smile, but, Kemudian setelah Fitzroy dijemput paksa oleh Hansen, Fitzroy menyuruh pasukan penjemputnya itu untuk membunuh Six yang berada dalam pesawat. Good boy, Fitz. Six yang sempat tertidur langsung sadar dan menyerang balik semua pasukan Fitzroy. Pertarungan itu dimenangkan oleh Six yang terjun bebas dan meledakkan pesawatnya. Kita lanjut saat Six yang selamat tadi langsung menghubungi Fitzroy. Akhirnya dia tahu bahwa Fitzroy dipaksa melakukan itu karena dia dan keponakannya sedang dalam bahaya di bawah ancaman Hansen. Hansen pun bercerita bahwa dia telah mengerahkan semua pasukan khususnya untuk meringkus Six. Juga seorang internasional assassin dari India bernama Avik San. Lloyd, I immediately don't like you. Looks like you need a new phone. Scene berlanjut saat berada di markas CIA London, Inggris. Ini adalah adegan flashback ketika Margaret, pimpinan di sana, meminta Six untuk menjaga keponakan Fitzroy bernama Claire yang disekap oleh Hansen tadi. Di flashback adegan ini menampilkan kenangan Six menjaga Claire yang juga mengalami penyakit kelainan jantung dan memiliki alat picu jantung yang tertanam di dalam tubuhnya. Six melindunginya dari serangan pembunuh bayaran di Hong Kong. Pembunuh bayaran itu diduga kiriman dari oknum pimpinan CIA pusat. Is everything okay? Broke a ball. Sementara di Berlin, Jerman, Danny yang berada di sana terlihat sedang diinterogasi perihal kegagalan operasi Six tadi, yang membuat Six mendapat aset penting berisi rahasia kelam CIA di bawah pimpinan Carmichael. Danny memang belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi wanita itu mulai merasakan sesuatu yang janggal di sana. Remove yourself from my personal space. Di sisi lain, Hansen yang lebih dulu mengetahui keberadaan Six mulai memburu dan mendatanginya. Setibanya di sana, anak buah Hansen menyerbu ruang perangkap itu. Tetapi Six yang sedari tadi menyiapkan peledak sudah bisa mengantisipasinya. Six pun lolos dari rumah itu, namun berhasil dikejar dan ditodong pistol oleh Hansen dari belakangnya. Tapi Hansen pun tumbang karena peluru bius yang ternyata ditembakkan oleh Danny. Wanita itu membius Six dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Let's go. I'm good. Adegan berlanjut saat Six sadar langsung dicerca pertanyaan oleh Danny. Wanita itu ingin tahu apa yang sedang terjadi padanya. Six pun dengan gamblang menceritakan apa yang ia ketahui dan mengajak Danny untuk menuju rumah Margaret, yaitu orang yang dikirimkan paket berisi flash disk rahasia tadi. Sedangkan di tempat lain, para komplotan CIA dan Hansen menyelidiki rekaman CCTV. Mereka langsung menginterogasi juga mengintimidasi Fitzroy yang mengetahui bahwa aset itu berada di Praha. Dari informasi Fitzroy itulah mereka juga kemudian yakin bahwa Six pasti menuju rumah Margaret di Praha, Yunani guna mendapatkan flash disk itu juga. Who is that? It's your mother. Boring. Danny dan Six yang terlebih dahulu menemui Margaret langsung tahu bahwa isi flash disk itu adalah rekaman aktivitas kebusukan Carmichael yang coba untuk dimusnahkan. Kemudian datanglah pasukan Hansen yang menyusul dan mengepung mereka di sana. Ketika Danny dan Six akan berpamitan pada Margaret, mereka kaget karena mereka langsung dihujani peluru dari pasukan bayaran Hansen dari seberang jalan. Margaret menyuruh Six kabur melalui pintu darurat dan ia memaksa untuk tetap tinggal dan melawan mereka dengan bom bunuh diri di sana.
In here! Setelah kematian Margaret Cahill, polisi setempat langsung mengejar Six dan berhasil memborgolnya di tengah alun-alun kota, yang secara tidak langsung menjadikannya sebagai sasaran target empuk pasukan bayaran Hansen. Tapi polisi SWAT yang juga hadir agak merepotkan para pemburu Six yang diiming-imingi imbalan $10 juta oleh Hansen. Extra 10 million to the first guy to put a bullet in this Ken doll's brain. Danny yang datang dengan mobil merahnya mencoba menolong Six, namun ia tak mampu berbuat banyak karena Six diburu oleh pasukan elit milik Hansen yang jumlahnya tak sedikit. Pada akhirnya mereka berdua bisa mengatasi semuanya, menyisakan kerusakan kota Praha dan kemarahan pada diri Hansen yang hanya bisa menyaksikan pasukannya disingkirkan oleh Six. Danny dan Six mencoba melacak Claire mendatangi rumah sakit karena kode picu jantung hanya bisa dilacak dari rumah sakit. Kemudian akhirnya mereka mengetahui Claire berada di Kroasia. Sebelum mereka pergi, Aviksan, si Lone Ranger, datang menghadang. Di sini mereka mendapatkan lawan yang cukup sepadan dan terlihat kewalahan menghadapinya. Hingga akhirnya flash disk tersebut berhasil dibawanya. The shells were coming. You ran away. Tibalah saat misi pembebasan Claire di markas persembunyian Hansen dan Susan, rekan CIA-nya yang berada di Kroasia. Hansen yang saat itu sedang membuat data dari flash disk yang berhasil dicuri oleh Aviksan terkejut saat listrik padam secara tiba-tiba. Kemudian helikopter yang jatuh terkena tembakan bazooka tepat di hadapan mereka. Namun itu semua hanyalah pengalian, karena secara sembunyi-sembunyi Six ternyata sudah berada di depan kamar Fitzroy dan Claire. Pertempuran yang terjadi menyebabkan Six, Fitzroy, dan Claire tersudut, hingga Fitzroy memutuskan untuk bertahan dan menghadapi mereka meskipun ia harus mati di sana. Go, Six, get her out. Boring. You do. Di sisi lain, Aviksan kembali berhadapan dengan Danny. Namun, Aviksan melepaskan Danny karena hal kemanusiaan dalam hatinya yang tak sejalan dengan kebiadaban Hansen. These are not honorable people. Take it. Danny yang merasa lega karena bebas dari Aviksan langsung mencari Six untuk segera menyusulnya. Pada akhirnya, Hansen berhasil mengejar Six dan mereka pun berduel di sana. Di sini kita bisa lihat sendiri bahwa Six masih satu level di atas Hansen, meskipun ia sendiri sempat tertusuk pisau berkali-kali oleh Hansen. Let's see if these moves fuck. Aktor pemeran Kapten Amerika itu akhirnya dibunuh oleh koleganya sendiri bernama Susan. Wanita itu pun menawarkan sebuah kesepakatan pada Six dan menjamin bahwa Claire akan baik-baik saja. Akhirnya Six pun menyetujuinya. Does this plan involve me living? Yes, yeah, you're gonna live. 2 minggu kemudian di Washington DC, Amerika, Six berada dalam perawatan medis milik CIA. Dan di sisi lain, Danny, Carmichael, dan Susan mendapatkan keputusan pembebasan dari segala masalah yang terjadi dan menjadikan Hansen sebagai kambing hitamnya. Di tempat yang berbeda, terlihat Claire yang sedang berada di dalam kamar di bawah pengawasan ketat beberapa anggota CIA. Sedangkan Six berhasil kabur dari ruang perawatan CIA. Oh, shit.
Lock down the perimeter. 6 is a runner. Repeat, 6 is a runner. Sudah bisa dipastikan Six mendatangi Claire dan memberikan kode pada gadis itu. Film ditutup dengan aksi Six yang berhasil melumpuhkan semua pasukan penjaga di sana. Am I allowed to chew gum in here? Itulah tadi sedikit pembahasan film dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga penyampaian kami tadi mudah dipahami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.